Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita masih seputaran manasik haji dan umroh ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ihram ya, rukun pertama yaitu tentang ihram, dan kita sudah bahas tentang miqat ya. Miqat ada dua, miqat zamani, miqat makani, kita sudah bahas tuntas. Kemudian juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis ihram ya. Ada yang ifrad, kemudian qiran, juga tamattu ya. Dan berbagai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ihram. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan apa yang disebut atau judul kita hari ini adalah Sunanul Ihram ya. Tata cara pelaksanaan ihram ya. Yang pertama adalah disunatkan sebelum ihram kita melakukan apa yang disebut dengan mandi, yaitu membersihkan seluruh tubuh kita dari najis dan hadas. Tentu kita tahu ya, hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar ya. Hadas kecil adalah mewajibkan kita wudu, hadas besar mewajibkan kita al-ghuslu atau mandi ya. Nah, disunatkan bagi kita yang mau berihram, memakai kain ihram ya, atau berniat umroh, haji, itu adalah mandi dulu ya. Berdasar hadis dari riwayat Ibnu Umar, minas sunnati ayyagtasila rajulu idza arada ay yuhrima, rawahu al-Bazzar an Ibnu Umar, bahwa disunatkan bagi seseorang apabila berkehendak untuk berihram, sunatkan untuk mandi. Itu yang pertama. Wa yukrahu tarkuhu, dan kalau kita sengaja meninggalkannya, tidak mandi, itu makruh, yukrah, dimakruhkan ya. Sedangkan bagi anak-anak yang ghairul mumayyiz, yaghsiluhu waliyuhu ya, jadi orang tuanya memandikannya. Li'annal hikmata minhu tahqiqun nadhafati wa lihada sunnah lil haidi wa nufasai. Hikmahnya apa? Yaitu adalah sebagai implementasi dari apa yang disebut dengan kesucian atau kebersihan ya. Nah, oleh sebab itu sunnah mabni lil majhul ya, artinya disunatkan juga bagi siapa? Lil haidi, bagi perempuan yang sedang haid, wan nufasa, dan juga yang nifas. Wa yustahabbu qabla al-ghusli taqlimul adhafiri wa qasus syaribi wa nitful ibti wa hilqul anat ya. Jadi disunatkan juga sebelum mandi itu kita bersih-bersih dulu, memotong kuku ya. Kemudian kumis kalau kepanjangan juga dipotong sedikit-sedikit, dirapihkan biar nggak kelihatan garang gitu, kayak Mas Kahar kan garang tuh, wah kumisnya gede. Kalau kayak Ali kan, Ali nggak ada kumisnya, Ali itu. Ya, Ali Cikmat maksudnya. Ya. Bahkan sampai ke bulu-bulu kemaluan, mohon maaf ya, ketiak kemaluan ya, itu disunatkan untuk dipotong ya.
atau ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna nufasaa wal haidha tagtasilu wa tuhrim wa taqdi al manasika kullaha ghaira annaha la tatufa bil baiti hatta tadhura wa man lam yajidil ma'a lil ghusli tayammam. Ya, jadi Ibn Abbas meriwayatkan bahwa sesungguhnya bagi yang nufasa dan juga haid mandi saja. Ya, kemudian berihram. Ini riwayatnya ketika yang nufasa itu adalah Asma binti Umais. Ya. Kemudian juga Aisyah pada saat mau melaksanakan niat ihram di Bir Ali, ya. Jadi pada saat itu anaknya Abu Bakar, Asma, ya, binti Abu Bakar juga melahirkan. Jadi nifas, ya. Kata Rasul, tagtasil wa tuhrim wa taqdil manasika illa an tatufa bil bait. Maka pada saat itu berihram, kemudian juga melakukan niat, lalu melaksanakan manasik, yaitu salah satunya adalah ihram tadi. Ya, kecuali ila antatufa, kecuali tawaf bil bait hatta tathura. Ya, ditangguhkan ya untuk sampai suci. Ya, jadi ketika sudah ihram Mekah al-Maqsu, ya, berdiam dulu di Mekah, lalu kemudian pada saat nanti wukuf di Arafah ikut wukuf. Karena itu adalah rukun. Semua jumhur ulama sepakat, ya. Mazhab Abu Hanifah, Malik, kemudian juga Syafi'i, Hambali, Arafah itu adalah rukun. Karena ada hadis al-hajju Arafah, bahwa inti dari pelaksanaan haji itu adalah di Arafah. Maka tidak boleh ada seorang pun yang meninggalkan Arafah. Bahkan kewajibannya adalah qadha ketika di saat itu dia tajahulan atau dia ada uzur syar'i, dia harus qadha tahun depannya. Yang kedua adalah memakai wangi-wangian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Ya. Jadi yang kedua adalah memakai wangi-wangian. Wala ba'sa bistidamatihi ba'dal ihrami. Gak apa-apa. Walaupun wanginya itu akan terasa sampai ketika kita memakai kain ihram, gak apa-apa. Yang penting adalah qabla al-ghusli. Gitu, ya. Nah, maka pertanyaannya nanti muncul nih bagi yang ifrad. Kalau pakai kain ihram terus tuh, kalau mandi gimana? Pakai sabun nggak? Hah? Kalau sabun ada wanginya nggak? Nah, karena dia sudah pakai ihram, terus pakai wangi-wangian, batal nggak ihramnya? Batal. Ya, karena dia harus bayar dam nantinya. Harus bayar dam. Nanti masuk kategori bayar damnya apa? Bayar dam takhir atau takdir nantinya. Iya, jadi ada dam itu ada 4 ya. Nanti kita bahas di sebentar lagi. Ada dam takdir, ta'dil gitu kan. Kemudian takhir, ta'dil. Nah, itu ada macam-macamnya nanti. Ya. Jadi wewangian tidak dilarang walaupun baunya tetap pada waktu ihram. Nah tadi wala ba'sa bistidamatihi ba'dal ihram. Di sini disebutkan hadisnya dari riwayat An-Nasai, ka'anni anzuru ila bidut tibi fi
mafraqi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Saya melihat kilapan wewangian minyak di sela-sela kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pakai minyak rambut ya. Kemudian yang ketiga tadi sudah ya disebutkan, walaupun di hadis sudah disebutkan di awal, yaitu memotong kuku dan merapikan jenggot. Jadi kalau yang ada jenggot itu dirapiin tuh, walaupun hanya 3 lembar 4 lembar di sini nih, rapiin. Gimana caranya gitu ya. Yang keempat adalah memakai kain ihram ya, yang berwarna putih. Kalau di dalam bahasa Arabnya di sini dalam kitab Al-Hajj wal Umrah disebutkan at-tajarrudu minas thiyabi al-mukhitati wa huwa wajibun 'ala rajuli wa yusannu labsu izari waridai abyadain jadidain wa na'lain la yastirani asabi'a qudamaihi walal ka'bain lima rawa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala liyuhrima ahadukum fi izarin waridain wa na'lain. Ya, jadi memakai kain ihram yang berwarna putih bagi laki-laki, yaitu satu helai untuk di atas, satu helai untuk di bawah. Sedangkan bagi perempuan memakai pakaian yang biasa, yang dijahit, ya, memakai pakaian yang dijahit. Warnanya apa? Boleh putih, boleh berwarna lain. Ya. Kelima yaitu ihram setelah sholat. Artinya apa? Sholat ihram ya, sholat sunat ihram. Ya. Beberapa pendapat menyebutkan di sini, misalkan Imam Asy-Syafi'i menganjurkan pada jemaah untuk sholat sunat 2 rakaat ihram kecuali penduduk Mekah. Ya. Mazhab Imam Malik menganjurkan sholat sunat 2 rakaat pada waktu diperbolehkan sholat. Kalau tidak, dianjurkan menunggu sampai diperbolehkan sholat. Artinya apa? Kalau kita umroh setelah sholat asar, ada sholat sunat gak setelah sholat asar? Ada. Nah itu yang disebut dengan waktu yang dilarang. Menurut Imam Malik, tunggu dulu sampai masuk kepada waktu yang dibolehkan kita untuk sholat sunat. Nah itu ya. Imam Abu Hanifah berpendapat sholat sunat 2 rakaat sebelum ihram pada waktu diperbolehkan salat. Kalau tidak, sifatnya makruh. Kalau Imam Malik tadi mengatakan tegas nggak boleh waktu sholat yang dilarang. Imam Abu Hanifah mengatakan makruh ya, Abu Hanifah. Mazhab Hambali berpendapat bahwa sunat pelaksanaan ihram setelah salat fardu atau sholat sunat dengan syarat tidak salat pada waktu terlarang, sama dengan Imam Malik ya. Teman-teman nanti boleh ya ini baca-baca buku. Saya waktu di Subdit Bimjah itu menyusun beberapa buku ya. Ada buku manasik haji kontemporer ya, komprehensif, juga ada manasik haji. Jadi biar wawasannya kalian tuh tentang perhajian tuh luar biasa. Nah pelaksanaan ihramnya gimana? Boleh saja, misalkan kita pada saat di kendaraan ya, kemudian dianjurkan sambil juga kita bertalbiyah ya. Bagaimana niatnya? Nah, kemarin kita sudah bahas, bisa berbentuk lafaz atau kalimat nawa itu ya, bisa dengan kalimat labbaik misalkan ya, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan gitu kan. Nah ketika kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan, itu berarti kita ifrad. Nah ini udah mulai menguasai ini materi. Kalau kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan kira. Kalau kita mengatakan niat kita labbaik Allahumma umratan tamattu. Ya, jangan keliru. Nah, setelah kita mengatakan seperti itu, maka kita terlarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram.
Apa saja? Ya tadi memotong kuku, ya, memakai wangi-wangian, berkata kotor, ya, kemudian mencabut rambut atau mencukur rambut sebelum tahallul, ya, jima, menikahkan, itu nggak boleh pada saat ihram. Ya. Nah, kalau kita berbicara larangan ihram dibagi 3, Pak. Larangan yang membatalkan haji dan dikenakan dam, yaitu berupa onta misalkan, yaitu pada saat kita ihram bersetubuh. Itu membatalkan haji dan dikenakan damnya harus menyembelih onta. Ya. Yang kedua adalah larangan yang tidak membatalkan haji tetapi dikenakan dam. Apa? Ya selain tadi, selain berjima atau selain kita bersetubuh. Ya. Kemudian yang ketiga, larangan yang tidak membatalkan haji dan tidak dikenakan dam. Seperti apa? Ghibah, namimah, enggak membatalkan haji, enggak kena dam juga, tapi kita kena dosa. Itulah yang disebut dengan mengurangi pahala. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Bagaimana mabrurnya itu? Ya tadi, mabrur itu harus mengevaluasi pelaksanaan haji itu bukan pada saat pelaksanaan saja, tapi qabla, sebelumnya juga bagaimana kita sebelum melaksanakan haji, sebelum kita berangkat. Maka di kampung-kampung itu suka diadakan pengajian, silaturahmi, dan ternyata itu dianjurkan di dalam kitab Al-Idah dari Imam An-Nawawi bahwa siapa saja yang akan melaksanakan perjalanan jauh dan melelahkan, termasuk di dalamnya adalah umrah dan haji, itu disunatkan kita meminta doa kepada para tetangga, mohon dibebaskan, meminta maaf kalau ada tunggakan, kalau ada hutang-hutang yang belum dibayar sampai sekarang. Nah, kalian kalau masih punya hutang nih, sudah dapat duit nggak dibayar, bahaya, bayar itu, ya. Apalagi hutang yang memiliki kewajiban syar'i, hutang puasa, ya, hutang yang belum terbayarkan di tahun-tahun yang lalu. Lebih baik kita meminta maaf daripada kita membiarkannya, ya, karena barang siapa yang ingin berkati dalam hidupnya falyasir rahimah, maka berbanyak silaturahmi. Jangan kita punya dosa, punya salah, ego yang muncul, sombong. Kagak mau saya harus minta maaf ke dia. Dia mesti yang minta maaf ke saya duluan. Karena kemarin ngalahin saya. Smash ke muka saya. Jangan begitu. Ya. Wala'afina anin nasi itu adalah mereka yang walaupun mereka terzalimi, tapi yang pertama kali meminta maaf kepada orang lain. Nah, itu yang bagus seperti itu. Ya. Bukan dibalas. Saya tidak akan memaafkan sebelum saya balas kamu. Oh jangan. Bahaya itu. Nah, bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji pun harus begitu. Maka ada syukuran, silaturahmi, minta doanya. Ya. Bahkan di Madura itu nggak sah kalau dia sebelum haji kalau belum menyembelih sapi. Betul nggak? Tuh. Di Jawa Barat pun sama. Di Jawa Barat itu bisa-bisa biaya ongkos haji sama dengan biaya syukurannya, Pak. Kenapa? Karena merasa bersyukur mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi hikmah di balik itu adalah mensucikan, membebaskan dosa antar manusia, hablum minan nasnya itu. Ya. Bagaimana kalau ada pelanggaran yang tidak sengaja atau lupa, tidak disengaja atau kelupaan, melanggar beberapa pelanggaran yang tadi disebutkan. Ada dua pendapat. Ya.
Yang pertama pendapatnya Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, lalu As-Sauri, bagi yang melakukan pelanggaran tanpa disengaja atau lupa, baginya kena fidyah. Dengan alasan karena merusak ihram. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu mazhab Syafi'i dan juga sebagian kalangan dari Hambali, membagi dua kelompok. Ya. Yang pertama, apabila pelanggaran yang tidak disengaja termasuk hal yang mengenakan, artinya istimta, seperti onani, oral seks, ya, maka tidak dikenakan apa-apa. Ini pendapat pertama, ya, sebagian dari ulama Hambali. Yang kedua, apabila pelanggaran yang tidak disengaja itu termasuk yang mendesak atau merusak istihlak, ya, maka dikenakan dam. Tetapi pelanggaran terhadap ihram karena tidak sengaja ataupun lupa, pendapat yang lain tidak dikenakan apa-apa. Artinya tidak ada dam baginya. Berdasar pada hadis, innallaha tajawaza li ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni umatku dari kesalahan dan kealpaan serta apa yang mereka paksakan kepadanya. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak disengaja atau lupa, ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kena dam, kena fidyah. Ada yang mengatakan tidak. Kelompok yang paling akhir tadi adalah ma'fu anhu, karena lupa, karena tidak disengaja. Ya. Nah, tergantung kita nanti bagaimana pendapat itu. Nah, madhabnya Kemenag, madhabnya Kementerian Agama, ya tidak kena apa-apa. Oh, lupa. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Apa saja sih larangan tadi? Larangan buat laki-laki itu adalah pakai baju yang berjahit, ya, atau yang disebut dengan komis. Ya. Yang pertama adalah memakai baju atau memakai kain ihram yang berjahit, seperti baju, celana, sarung. Karena apa? Di dalam sebuah hadis ada 6 kriteria yang disebutkan tentang ihram, pakaian ihram. Di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, anna rajulan sa'alan nabiyya ma yalbisul muhrimu minas siyab. Faqal, lihat redaksinya, la talbisu minas siyabi, pertama apa? Al-qamisa walal amamata walal sarawilat walal baranis walal khifafa ila alla tajidan na'laini fayalbisul khaffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini wala talbisu minas thiyabi ma massahu warasun au za'faran. Jadi komis, kemudian amamah, sarawilat, baranis, khifaf, na'alain itu di situ adalah yang menutupi ini, apa sebutnya itu? Mata kaki. Itu nggak boleh ketutup. Ya, maka harus dipotong supaya membuka di bawah mata kaki. Maka kalau ihram nggak boleh pakai sepatu. Nah, ya, karena itu menutupi mata kaki, harus terbuka. Nah, juga tidak boleh
memakai sesuatu yang menutup kepala, amamah tadi. Ya, maka ketika musim haji itu orang pakai payung kecil tapi ada jarak dari kepalanya itu, dari kepala ke atas segini. Nempel kan, tapi tidak menutupi ini. Karena kalau menutupi mugatti itu pelanggaran. Ya, termasuk pelanggaran. Bagi perempuan apa? Tadi qaffazain. Apa itu? Sarung tangan. Ya. Menutup muka. Ya, cadar. Itu nggak boleh perempuan. Ya. Kemudian yang kedua-duanya tidak boleh antara laki-laki dan perempuan. Wangi-wangian, laki-laki sama perempuan tidak boleh. Memotong kuku, mencabut rambut, memburu, membunuh, melakukan akad nikah, bersetubuh, ya, bertengkar, bercaci maki, laki perempuan itu sudah boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan hukum yang muhrim atau yang ihram memakai kamamah, masker, ya kan? Boleh nggak? Pada dasarnya nih, hukum aslinya di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, ar-rajul itu boleh memakai masker karena tidak menutupi seluruh wajahnya. Apalagi kalau dalam kondisi al-jaiyah, dalam kondisi pandemi. Maka perempuan pun boleh menutupi wajahnya dengan memakai masker. Khaufan min intisyaril adwa atau min intisyari adda. Khaufan, takut terhadap penyebaran penyakit. Kalau dia tidak kena, mungkin dia menyebarkan ke orang lain. Maka hukumnya boleh memakai masker selama kita berihram. Ya. Nah, yang lainnya bagi perempuan tadi adalah memakai sarung tangan. Nggak boleh itu berkaos tangan. Nanti kalau ada petugas haji, makanya saya di bandara itu sering saya lihatin. Nah, bagaimana kalau seseorang itu punya penyakit yang tidak bisa dihindari, keluaran terus, itu boleh memakai pampers, boleh. Saya tahu kok di antara kita pasti ada yang begitu. Penyakit apa namanya? Beser. Ada orang yang sudah tua, ketika sudah pengen pipis nggak bisa ketahan, Pak. Ada yang meroncot keluar. Ada. Ya, oleh karena itu agama itu yusrun. Agama itu adalah kemudahan. Nah, kewajiban kita nih sebagai petugas itu harus memberikan pencerahan kepada para jamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon bagi yang masih merasa pakai celana dalam agar dibuka. Ibu-ibu untuk tidak memakai kaos tangan. Harus, Pak, memberikan penjelasan, pencerahan. Atau jangan-jangan memang petugasnya nggak tahu juga. Nah, ini bahaya, Pak. Bahaya. Ya. Jadi petugas itu harus multi talent. Saya kira itu ya. Jadi tema kita tentang ihram selesai. Nah, mungkin nanti kita tentang dam ya. Besok kita tema tentang dam. Ya. Terus nanti tawaf ya. Kemudian wukuf, lalu tahallul. Kan ada penjelasan yang cukup luar biasa, Pak. Ulama Azhar itu dia meringkas af'alul haji fi sittati ayyam. Hanya 6 hari saja. 8 Zulhijjah, tanggal 9, ya kan? Tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Hilangkanlah yang tarwiyah, hanya 6 hari ya. Perjalanan ibadah haji. Kan di situ. Tertumpunya kan di 6 hari, Pak. Ya. Iya kan? Tanggal 8, 9 Zulhijjah, 10 Jumrah Aqabah,
Ayyamut tasyrik 11, 12, 13, 14. Selesai. Maka kalau menguasai 4 hari, 6 hari itu sudah jadi ustadz khusus di bidang manasik. Hari tanggal 8 bagaimana, tanggal 9 apa yang dilakukan berserta dalil hadis. Tanggal 10 harus bagaimana, tanggal 11 Yaumun Nahar al-awwal, kemudian tanggal 12, 13, 14 pulang. Ya kan? 11, 12, 13. 14 sudah bubar semua. Silahkan ada yang bertanya? Ihram. Ihram buat laki-laki kain putih. Tajarrud di situ bermakna yujbar. Ya. Kan makna aslinya tajarrudu itu adalah mengkosongkan, artinya apa? Jadi semata-mata harus putih gitu loh warnanya. Itu kan kalau kita itu apa dulu? Itu aja, ujung itu aja. Itu yang masalah sepatu. Itunya apa dulu? Ihram. Ah gitu dong. Itu aku kayak anak kecil. Ihram, Bapak tadi pakai sepatu yang penting kelihatan mata kakinya. Nah, sepatu itu kan berjahit. Apa tidak termasuk? Karena tidak termasuk pakai ihram ya Pak? Iya. Boleh gitu maksudnya. Yang penting harus terbuka dan tidak menutupi mata kaki, maka yang disebut dengan naal. Naal itu sendal. Sendal jepit itu yang paling afdol. Sudah ya. Tadi yang berjahit kan Pak? Enggak selalu. Kadang-kadang kita pakai yang berjahit itu pasti boleh. Yang berjahit itu bukan berarti sesuatu yang dijahit kita pakai, bukan. Kain ihramnya yang berjahit. Maka ketika orang Arab nggak bisa pakai kain ihram seperti kita dibulat-balik, dia beli yang sederhana yang ada karetnya dipakai, selesai. Maksudnya yang berjahit itu seperti kain celana gitu loh. Nah, jam tangan ada yang berjahit, ada, boleh. Gitu loh. Ikat pinggang berjahit, boleh. Artinya yang berjahit itu adalah sesuatu yang dipakaikan seperti baju, kemeja berbentuk ya, celana sarawilat apa? Celana dalam. Ya, yang lain. Belum selesai. Stop. Pak, kalau menggunakan mandi dengan sabun tapi yang tanpa ada wangi kan sekarang sudah ada di apotek tuh. Sampo tanpa wangi, sabun tanpa wangi. Terus yang kedua Pak, apakah dibolehkan? Begitu pertanyaannya, apakah dibolehkan atau tidak? Yang kedua menggunakan wangi-wangian itu dalam keadaan posisi setelah mandi, kita selesai mandi belum menggunakan ihram. Nah, terus kita pakai wangi-wangi. Adapun nanti biasanya Pak ada yang pakai ini. Ada orang mengatakan jangan menggunakan alkohol, misalnya untuk ketiak atau namanya wanginya deodoran. Apa boleh Pak? Ya. Dari segi bahasa, sesuatu yang wangi itu adalah menimbulkan efek wangi, dan bertahan lama. Itu namanya wangi-wangian. Sekarang harus diklasifikasikan. Sabun itu wangi, tapi dia istidamah nggak wangi? Istidamah itu memiliki
efek yang lama nggak terhadap wangi-wangi itu? Kan enggak. Jadi boleh sebetulnya. Kecuali kalau setelah sabunan baru pakai spot-spot, itu tidak boleh. Nah, sabunnya itu yang harus dipermasalahkan. Ya, diklasifikasikan dulu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan mutlak itlaqon, yang berbau nggak boleh. Ada yang memperingan, lihat dulu hal istidamahnya, si wanginya itu menimbulkan efek yang panjang nggak? Kalau parfum pagi dipakai, malam itu masih ada. Kalau parfumnya yang bagus ya. Lah kalau parfumnya Asyariyah atau Khamsarian, maafiri. Ya, jadi selama itu menimbulkan efek yang berkepanjangan maka tidak boleh. Kalau di sini kan ada sabun kecil-kecil tuh kayak di Wisma Madinah, itu mah nggak menimbulkan wangi itu. Hah? Emang bisa apa? Iya. Apa-apa. Ya. Ayo, Sarman terakhir. Kalau ada tulisannya apa? Sholat sunnah. Jadi yang Imam Syafi'i itu sholat sunnah yang ihram tadi. Kalau Imam Hambali kan katanya dilakukan pada sholat fardu sama dengan Imam Malik. Yang kami tanyakan itu Imam Syafi'i setelah ihram waktu apa sholatnya itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian apakah ada niat khusus sholat ihram itu, Pak? Ya, terkait dengan waktu-waktu sholat tadi, ya, saya ulangi lagi di sini nih. Pertama, Imam Syafi'i menganjurkan untuk sholat sunat 2 rakaat ihram kecuali bagi penduduk Mekah. Penduduk Mekah tidak dianjurkan untuk sholat sunat ihram. Dan dianjurkan setelah sholat fardu, ba'da sholatul fard. Nah, Imam Syafi'i menggolongkan bahwa sholat sunat tersebut adalah mutlakon, sholat mutlak. Oke, jadi masuknya adalah usolli sunatal. Jadi ada yang khusus dengan usolli sunatal ihram atau hanya sholat mutlak saja. Itu Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik ya, sunat melaksanakan ihram setelah salat dan dianjurkan sholat sunat 2 rakaat pada waktu diperbolehkan, pada saat waktu-waktu yang diperbolehkan. Kan kita tahu ya, ba'dal asar, anda tulu, ya, pagi-pagi, itu juga waktu-waktu yang awqat al-muharramah. Seperti itu. Jadi niatnya boleh itlak, ya, boleh sholat mutlak, atau juga boleh langsung disebutkan sunat ihram, sunatul ihram. Terakhir, walau di Mekah mungkin 1 minggu, dikatakan mungkin 2 minggu. Tapi kita bolak-balik ke Arafah. Apa sudah itu juga Mekah? ya, kemarin kita sudah bahas. Ya, sudah bahas apa yang disebut dengan al-afaqi, ya kan? Yang kedua ahlu Makkah atau mereka yang tinggal baina hududil miqat. Nah, itu ada kriterianya kan kemarin. Kalau afaqi itu ada 5 kan miqatnya. Sudah disebutkan ada Zulhulaifa, Juhfah, Yalamlam, Qarul Manazil, Datu Irkin, itu kan. Nah, ada juga yang ahlu Makkah. Ahlu Makkah itu adalah mereka yang tinggal sebelum keluar dari hududil haram. Hududil haram itu ya kalau ke Jeddah, arah Jeddah ya Sumesi. Ya arah selatan sana ya Arafah sana, awali. Kemudian arah ke Madinah Jeddah ke arah Madinah ya Tan'im. Gitu loh.
Nah, itu disebut dengan penduduk Mekah. Jadi kalau kita bolak-balik dari Mekah ke Arafah masih disebut dengan penduduk Mekah. Ada yang tinggalnya setelah setelah lewat hududul haram dan sebelum mikot. Nah, itu ihram dari mana? Min qaryatihi, kemarin kita bahas. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ahlu Makkah ya al-ihram min baitihi. Ihramnya dari rumahnya. Atau bahkan ada yang mengatakan min buqatin. Dari mana saja bisa. Yang penting tanah halal. Nah, makanya di sini pendapat yang digunakan untuk para badalin, ya. Para badal pada saat ada di Arafah. Ketika sudah dapat badal, lalu disuruh ganti pakaian. Nah, itu dia masuk pagar-pagar Arafah itu. Keluar, habis itu balik lagi udah pakai ihram. Mestinya dia harus ke Tanim atau ke Zirona. Tapi ada pendapat kemarin saya katakan boleh dari tanah mana saja yang disebut dengan tanah halal. Penduduk badali. Jadi disebut dengan ahlu badalin, ahlu badal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Niatnya di hotel, Pak. Sholatnya di hotel, sholat sunat ihram. Niatnya di mobil di Gen Ali, boleh nggak? boleh. Di mobil nggak usah. Oh, harus ke mikot. Artinya al-muhazah Al-muhazah boleh. 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 Bahkan kemarin juga kita sudah bahas, ya. Ada yang ihram sebelum dia masuk ke mikot boleh, tapi yukrahu, dimakruhkan kan? Jadi pas harus pada saat masuk ke mikot. Gitu. Ya, terakhir siapa? Nah, itu Pak, yang bebas haji merek ihramnya kan ada tulisan itu Boleh. Kan tulisan bukan berjahit. soalnya kan warna putih. Kan ada Boleh. Dikasih warna bendera juga boleh. Asal tidak mendominasi warnanya. Ya. Bukan berbentuk pakaian itu. Kan tidak berbentuk. Ya. Biasanya Pak yang baca tawaf itu apakah memang dianjurkan itu surat sunnah baca tawaf di belakangnya Maqam Ibrahim? Sunnat. Ya, sudah dianjurkan kalau ada waktu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah kan disebut wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Nah, itu dalilnya itu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kita bisa bahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari pengajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.